udah sibuk dengan kegiatan senang-senangnya, dan alhamdulillah hari ini kita sama-sama ketemu di sini dalam rangka sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekedar nongkrong-nongkrong seperti pada anak-anak umumnya gitu. Meskipun hari ini suasana pandemi, semoga ini menjadi catatan amal kebajikan daripada teman-teman semua dan juga panitia khususnya yang menginisiasi kegiatan yang luar biasa ini. Salam dan juga salam tidak lupa semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad SAW untuk segala pengorbanan beliau sehingga Islam ini sampai dengan hari ini ke dalam hati-hati kita masing-masing, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua untuk bisa mengikuti jalan beliau dan istiqomah nanti sampai yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Oke, sebelumnya terima kasih buat RKI selaku inisiator dari kegiatan yang luar biasa hari ini. Sedikit mungkin bercerita tentang masih didengar suaranya? Masih. Halo? Masih. Oke. Sedikit cerita mungkin tentang kegiatan hari ini, mungkin ya agak mepet ya. Cuma saya lihat di sini yang aktif sampai dengan nambah terus ya 53 orang. Semoga ini menjadi pertanda yang baik nanti buat kita semua, khususnya teman-teman di Curug ya. Tadi juga apresiasi buat RKI Rumah Keluarga Indonesia yang sudah luar biasa mengumpulkan anak-anak muda. Semoga menjadi amal jariah juga nanti di yaumil akhir. Sebelumnya juga saya ucapkan terima kasih buat Bapak Agus Sutrisno, mungkin entah sudah live atau belum, sebagai Ketua DPC juga Curug yang sudah membuka acara kita tadi. Terus juga yang pasti teman-teman semua yang sudah hadir hari ini, semoga menjadi pertemuan kita hari ini semoga menjadi penyemangat buat kita semua. Kemudian ada sesuatu yang bisa kita dapatkan dari apa yang nanti disampaikan oleh Mas Fatur. Mas Fatur udah hadir di tengah-tengah kita. Sepertinya tadi sudah DM ke saya juga nih di sini. Aman Kang. Mungkin agak terbatas ya komunikasinya akhir-akhir ini karena Mas Fatur sendiri udah dengan kesibukannya mungkin sebagai koas yang hari ini ya. Mungkin kita kenalnya tahun lalu beliau luar biasa di media massa, menjadi salah satu tokoh muda yang mewakili suara daripada masyarakat, suara rakyat, dan juga ini menjadi contoh yang baik buat kita semua. Beliau semoga bisa memberikan aura positifnya ya untuk kita semua pada malam hari ini. Sedikit saya mau membacakan dari ini beliau kurikulum vitae. Saya bisa share screen nggak kira-kira? Atau bacain aja? Bisa. Baik, sebacaan aja kali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nama panjang pembicara kita pada malam hari ini Muhammad Atiyatul Muqtadir. Nah, kalau dari jargon yang beliau buat di sini, not activist, not celebrity, just long life learner. Nah, jadi beliau menyatakan dirinya bukan aktivis, bukan selebriti, cuma sekedar pembelajar kehidupan, insya Allah yang panjang sepanjang hayat gitu. Kalau kita mengenalnya ma'adal hayah, insya Allah. Jadi lahir di tanggal 1 Agustus 1998. Ada yang sama usianya? Di Palembang. Biasa dengan Fatur. Kemudian sangat tertarik dengan dunia sosial dan politik. Kemudian pengembangan komunitas atau dunia komunitas. Kemudian juga isu-isu perjuangan gitu. Organisasi yang beliau ikuti, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa beliau di Fakultas Kedokteran Gigi di Universitas UGM, yang kemarin di saat pandemi kemarin juga sama-sama teman-teman mungkin sudah wisuda dan saat ini sedang sibuk di koas, kegiatan koas. Nanti kita sama-sama doakan semoga aktivitas koasnya ini bisa lancar sehingga beliau bisa kemudian kembali bermanfaat untuk masyarakat Indonesia. Mungkin kita juga hari ini saya mengucapkan terima kasih juga khusus buat Mas Fatur yang sudah meluangkan waktunya. Mungkin teman-teman
mencari-cari selama ini mungkin di Instagram akun yang 1,5 juta ini udah kemana gitu. Nah, hari ini kita beruntung Allah pertemukan, bisa bertemu dengan beliau, kita bisa menyerap inspirasi dari beliau. Semoga nanti teman-teman bisa menyimak dan memaksimalkan pertemuan kita hari ini yang mungkin terbatas ya. Cuma 100 orang nih maksimal nih dia dari Zoom-nya ini. Dan teman-teman beruntung bisa kemudian kita bisa sama-sama menggali dari beliau. Singkat aja ya. Kemudian publikasi yang pernah beliau buat salah satu di Republika tentang gerakan tuntaskan reformasi, kemudian di Koran Yogyakarta Hukum Progresif untuk Baik Nuril, di Kedaulatan Rakyat Yogyakarta. Sebagai pembicara juga beliau aktif di nasional ya, sebagai pembicara nasional seminar ke-6 Leaders Talk Udayana University 2019. Kemudian nasional seminar di Millennial Success Purwokerto 2019. Dan beberapa talk show ya di kurang lebih ratusan seminar ya di Jawa, Bali, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi. Pendidikan sama seperti yang kemudian kita ketahui, terakhir beliau menyelesaikan pendidikan di Fakultas Kedokteran Gigi Gadjah Mada Universitas sampai dengan terakhir kita menyaksikan di 2020 kemarin ketika pandemi beliau menyelesaikan pendidikannya dan sedang koas hari ini. Kita doakan semoga lancar lagi tadi. Kemudian SMA-nya di Palembang 17 SMA 17 Palembang 2013 dan 2005, sampai dengan 2015. Oh ya, salah satu informasi yang menarik lagi bahwa beliau menyelesaikan SMA-nya ini termasuk yang cepat ya karena ada kelas akselerasi gitu. Mungkin di sini teman-teman ada juga yang akselerasi. Kemudian sempat di Al Furqon Middle School Palembang. Kemudian pesantren juga SD-nya. Ya kurang lebih gitu ya teman-teman. Nanti kalau ada yang mau dikirimin mungkin bisa dikirim nanti via panitia untuk CV-nya. Kayaknya udah, tadi saya udah kirimkan. Masih terdengar ya suara saya? Baik, mungkin nggak usah lama-lama lagi, langsung saja kita sama-sama menyaksikan pemaparan motivasi remaja pada kesempatan hari ini dari Mas Fatur. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, jazakumullah khair Kang Dian ya, Oka Farabi. Ini biasa collab jauh, hari ini ketemu di Zoom ya. Ada yang udah lihat belum collabnya ini? Insya Allah. Harusnya tadi kita minta Kang Dian nyanyi dulu harusnya gitu. Sayang masa ada moonshit nggak dioptimalkan ini ya. Ya Allah. Oh iya, kurang tadi diperkenalkan Mas Fatur ini contoh anak muda yang luar biasa ya. Beliau ini bisa ngajinya bagus ya kan. Makanya nggak salah sih sebenarnya pemuda kita tuh punya satu sosok idola yang maksudnya idola yang yang lebih baik lah. Yang pilihan idola yang jauh lebih baik, dan insya Allah semoga Mas Fatur ini bisa mewakili lah. Amin. Ya. Ngajinya pintar, kalau bisa nasyid juga bareng-bareng kita, menyemangati kita sama-sama. Baik Mas Fatur, silakan. Ya, senang banget ya. Waktu awal-awal tahu Voka Farabi itu saya awalnya iseng-iseng aja gitu DM. Masya Allah ternyata jadi beberapa ya sarana-sarana dakwah lewat situ. Ini Silvina Sution share screen. Kayaknya nggak usah deh. Saya mau share screen apa namanya materinya ya. Oh iya. Sebentar. Oke. Saya screen ya. Kelihatan teman-teman? CV. Oh ya. Ini ya, kelihatan. Kelihatan, Mas. Kelihatan ya, oke. Baik. Nah, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
ala nikmatillah wala haula wala quwata illa billah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya kita bisa berkumpul secara online ini ya, sama-sama sharing kayak gitu. Semoga Allah senantiasa limpahkan nikmat kepada kita semua sehingga bisa lancar terus dalam ibadah kepada Allah. Kemudian salawat berikan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Suri tauladan kita, mata air keteladanan kita ya. Jauh lebih baik daripada artis-artis Korea di sana gitu ya. Jauh ya lebih baik daripada tokoh-tokoh yang lain, manusia yang lain, bahkan dalam buku yang ditulis bukan oleh orang Muslim pun diakui itu nomor 1 yang paling berpengaruh di dalam sejarah peradaban umat ini ya, manusia ini adalah Nabi Muhammad SAW. Ya, semoga kita terus menjadi umatnya yang senantiasa memperbaiki diri, mengikuti sunnahnya sampai kemudian nanti kita mendapatkan syafaat di hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman semua ya, Kang Dian, panitia gitu. Terima kasih atas kesempatannya. Insya Allah dalam kurang lebih 30 menit ke depan, ini kan kita sampai jam 9, saya usahakan 30 menit ya materi, kemudian baru kita diskusi. Insya Allah dalam 1 jam ke depan, kita akan berdiskusi mengenai tadi, kan kalau saya lihat tornya itu motivasi ya. Jadi memang hari ini anak-anak muda gitu ya, milenial ini tuh memang senang banget yang namanya disemangatin gitu ya. Apa-apa minta disemangatin gitu. Mau sekolah disemangatin, mau makan disemangatin gitu ya. Saya ngerasanya dulu nggak pernah gitu minta disemangatin gitu. Sekarang banyak banget gitu yang Kak semangatin dong mau ujian dan sebagainya, Masya Allah. Nah ini akhirnya udahlah kita ngomongin gimana caranya kita biar semangat terus gitu tanpa harus disemangatin orang, gimana caranya biar kita bisa semangat terus, atau dalam bahasa lainnya itu gimana caranya kita menumbuhkan self motivation gitu ya, gimana caranya kita bisa semangat itu tumbuh dari dalam diri kita tanpa harus orang lain bilang semangat kakak, tanpa harus orang bilang semangat, kita tuh udah punya semangat dalam diri kita. Nah itu yang pengen kita diskusikan. Nah harapannya satu, teman-teman semua bisa fokus ya, bisa fokus sama materi ini karena memang ini ada baik. Karena memang ini ada 26 slide yang isinya sebenarnya untuk malam minggu cukup berat nih gitu ya. Tapi semoga bisa dipahami sama teman-teman semua. 26 slide yang akan saya terangkan mengenai konsep self motivation. Jadi gimana caranya biar kita ini bisa termotivasi ya gitu. Nah, oke, udah siap ya teman-teman semua. Bismillah, kita yang belum berdoa sebelum belajar bisa berdoa dulu gitu ya. Semoga Allah tambahkan ilmu, Allah berkahi ilmu kita pada malam hari ini. Oke, saya lanjut ya. Nah, ini kalau kita ketik di Google gitu ya, gimana caranya biar semangat terus? Nih, yang muncul ada 7 tips agar tidak bosan dan selalu semangat. Wah, ada 10, ada 5, yang mana yang kira-kira benar ini ya. Tapi kayaknya ini ya clickbait semua gitu ya. Jadi kita nggak ngambil dari sini. Kita nggak ngambil dari sini. Dari mana? Nah, dari sini. Nanti ada ya. Pertama saya pengen tanya dulu ya. Teman-teman mungkin bisa tulis di kolom chat. Ini kalau teman-teman ditanya apa sih yang bikin kita nggak semangat? Apa sih yang kalau ada tugas yang bikin kita tuh males buat ngerjainnya? Apa yang bikin kalau kita ada kerjaan malas kita mulai untuk kerjanya? Mikirinnya pun malah bikin kadang-kadang kita jadi sakit perut, dada berdebar-debar begitu ya. Apa tuh kira-kira? Boleh teman-teman semua, karena ini di mute ya teman-teman, bisa tulis di kolom chat supaya kita masih bisa berinteraksi gitu. Oke, mana saya lihat kolom chatnya. Ada yang udah nulis? Kira-kira apa sih yang bikin kita itu nggak semangat? Apa tuh? Ada? Belum ada ya? Ini nggak ada yang nulis di chat nih. Oke. Nggak apa-apa.
karena overwhelmed sama kegiatan. Oke, apalagi? Oke. Males ya. Oke. Ya. Oke. Ini ada beberapa nih ya pernyataan yang dari survei kira-kira ini nih yang banyak gitu ya dijawab ketika orang ya ditanya kira-kira apa yang bikin kita itu nggak semangat dalam kerja atau ngerjain sesuatu. Lanjut aja ya. Nah yang pertama apa? Ini konsep dasarnya ya. People approach pleasure. Wah ini typo ini ya. Aduh. People approach pleasure, avoid pain. Jadi konsep dasarnya itu sebenarnya orang itu pasti akan ngejar kesenangan dan menghindari ketidaksenangan. Menghindari rasa sakit, menghindari rasa nyeri. Ini konsep dasar umat manusia. Bahkan kalau kita ngomong yang lebih besar sekalipun, gitu ya, kalau kita bawa konsep kenapa kemudian kita ini taat beribadah, karena kan kita ini mau masuk surga ya. Surga itu kan itu kita dijelaskan ada banyak kenikmatan di sana. Sedangkan neraka sebaliknya, ada banyak kesengsaraan di sana. Sehingga kemudian kita taat untuk apa? Untuk approach pleasure ini, untuk kita dapat apa kenikmatan ya dan tidak kemudian dapat kesengsaraan gitu. Nah, jadi oke. Yang belum di-mute boleh di-mute. Dari host mungkin bisa apa namanya? Untuk mute. Oke. Ini ada suara masuk soal. Baik, buat teman-teman yang merasa icon mute-nya belum dimatikan, silahkan dimatikan dulu supaya kita bisa lebih fokus lagi mendengarkan materi dari Mas Fatur ya. Baik. Oke. Thank you Mas Dian ya. Oke, saya lanjut. Jadi ini konsep dasarnya. Jadi apa yang bikin orang nggak semangat? Sesimpel bahwasanya dia berpikir di sana ada ketidaksenangan. Ya ibaratnya kalau misalnya cowok-cowok yang suka futsal gitu ya, atau cewek-cewek suka apa ya, shopping lah misalnya gitu ya. Kita ketika kita pengen futsal tuh kalau bisa kita berangkatnya cepat-cepat. Kenapa? Karena kita bayangkan pleasure-nya, apa kenikmatannya, kesenangannya gitu kan. Beda sama kemudian kita disuruh katakanlah ngerjain skripsi gitu. Kadang-kadang kenapa kita nggak semangat? Karena kita Afwan ya kalau yang belum di mute takutnya Oke, baik. Udah kedengeran lagi ya. Oke, nah itu ibaratnya ya kenapa orang-orang itu nggak semangat ya karena tadi ada bayangan atau pikiran tentang oh ini nggak memberikan kesenangan. Gitu. Nah ini beberapa kalimat-kalimat ya. Apa yang bikin orang nggak semangat? Kerjaannya susah, bener nggak? Kita nggak semangat kalau udah tahu bahwasanya ini kerjaan sulit, ini kerjaan ribet, ini kerjaan susah. Ini ya. Kedua apa? Kayaknya nggak bisa deh gue selesain. Kayaknya nggak bakal kelar nih urusan ini. Aduh, gimana mau semangat ya kalau kemudian kita ngebayangin ini. Jadi jelas ini bikin nggak semangat. Ketika kita berpikir, ini nggak bisa terselesaikan ini. Ya, entah karena kemampuan kita gitu ya. Ya tadi tugasnya kita pikir ini terlalu berat gitu. Ada lagi apa? Aduh, ngapain sih gue harus ngerjain ini nih gitu ya. Kenapa saya harus mengerjakan hal ini? Ini bukan kemauan saya ini. Di nextnya ini bukan kemauan saya. Ini apa? Kalau nggak disuruh bos nggak gue kerjain. Kalau ini nggak disuruh dosen nggak dikerjain. Kalau aja ini bukan disuruh sama yang lebih tinggi dari kita gitu. Kalau ini bukan perintah gitu. Nggak mau gue kerjain gitu. Ya. Ini beberapa pernyataan kira-kira inilah yang bikin kita itu emang nggak semangat gitu ya. Tadi apa? Ngerasa
kerjaannya susah, nggak bisa selesaikan, berarti ada satu hal yang kurang di sana. Kemudian ngerasa bahwasanya tadi ngapain harus ngerjain ini, ada juga yang kurang di sini. Ada lagi, bukan kemauan saya, ada yang kurang juga di sini. Nah, yang kurang-kurang ini dirangkum jadi 4C gitu ya. Pertanyaannya dibalik gitu. Kalau tadi apa yang bikin nggak semangat, sekarang apa yang bikin kita semangat. Nah, yang bikin kita semangat ini yang jawaban dari yang kurang-kurang tadi gitu ya. Apa itu? Yang pertama, kompeten. Gitu. Kompeten ini ya bicara tentang kemampuan kita dalam melakukan itu. Kenapa kita berpikir bahwa ini susah? Kenapa kita berpikir bahwasanya ini nggak bisa kita selesaikan? Karena ada perasaan bahwa kayaknya kita kurang kompeten di sana. Kalau kita udah tahu kita kurang bisa, disuruh ngerjain itu wajar. Kalau kemudian kita ngerasa bahwa nggak semangat untuk melakukan itu. Ya. Nah, ada 3 pertanyaan dasar ya ketika kita bicara tentang kompetensi. Apa itu? Oh, sorry. Ya, ada yang namanya ini apakah saya punya kemampuan di sana? Itu pertanyaannya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bisa nggak saya ngerjain ini selesai? Will it work? Ini bisa nggak gue kerjain? Yang ketiga, is it worth it? Ini kalau bahasa orang anak sekarang tuh worth it nggak ya? Gitu. Ini layak nggak? Saya fokus di sana, saya konsentrasi di sana. Kalau semua pertanyaan itu terjawab iya, kita akan ngerasa kompeten dan ngerasa layak untuk mengerjakan itu dan kita semangat. Gitu. Itu yang pertama, C yang pertama. Yang kedua apa? Consequences. Kita ini hidup ini pasti ada konsekuensinya. Ya. Memori kita atau ingatan kita tentang konsekuensi ini salah satu yang bisa bikin kita semangat. Kompeten, kalau tadi kita bicara kompeten, mungkin dalam mengerjakan skripsi kita ngerasa ada kurang kompeten. Ribet nih. Harus baca jurnal bahasa Inggris lagi gitu ya. Atau dalam mengerjakan soal-soal SBMPTN atau soal-soal UN gitu. Ini gitu ya. Kayaknya ribet banget, ini susah banget gitu. Tapi tetap kita harus kerjain itu dan tetap kita mengerjakan hal itu. Tetap yang mau lulus tetap mengerjakan skripsi, yang mau masuk kampus tetap latihan soal SBMPTN. Kenapa? Karena kita tahu ada konsekuensi. Jadi selain kompeten, ada yang namanya konsekuensi. Ketika kita tahu konsekuensinya, kita punya rasa semangat, kita punya motivasi untuk melakukan itu. Oke. Malas ada konsekuensinya. Belajar ada konsekuensinya. Gitu. Nah, makanya Imam Al-Ghazali itu mengatakan kan bahwa orang yang paling cerdas itu adalah orang yang mengingat mati. Kenapa? Karena kalau orang udah ingat mati, dia punya motivasi yang luar biasa. Karena dia ingat konsekuensinya. Ya, karena ingat konsekuensinya. Umar bin Abdul Aziz itu jadi khalifah tuh cuma 2,5 tahun ya. Tapi kemudian luar biasa ya, atas izin Allah bisa mengubah satu negeri ya dari yang nggak makmur jadi sangat makmur. Saking makmurnya waktu itu belum ada indeks pertumbuhan ekonomi, belum ada indeks Gini rasio, indeks ketimpangan waktu itu belum ada. Tapi apa yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz waktu itu pencapaiannya, saking makmurnya itu orang sampai bingung mau bayar zakat kemana. Itu Umar bin Abdul Aziz. Apa resepnya? Kok bisa bersemangat di dalam mengemban amanahnya itu? Gitu ya. Nah, ternyata di awal ketika beliau dilantik sebagai khalifah, itu beliau mengatakan, inni akhafun nar. Ini sesungguhnya saya, akhafun dari kata khauf, an-nar, neraka ya. Saya takut sama neraka. Kenapa bersemangat? Karena Khalifah Umar bin Abdul Aziz punya memori yang begitu kuat tentang konsekuensinya kalau dia memimpin kurang bagus, kalau dia jadi pemimpin zalim, kalau dia jadi pemimpin yang tidak amanah, dia ingat konsekuensinya, takut sama neraka. Oke? Yang kedua, konsekuensi. Ketiga, choice.
pilihan. Ini konsepnya ya. Orang akan lebih bersemangat atas sesuatu yang dia pilih. Jadi kalau teman-teman jadi kepala tim ya, jadi ketua tim, jadi kepala organisasi, kalau mau timnya semangat, kalau mau pesertanya semangat, kalau mau karyawannya semangat, kalau mau anak buahnya semangat, kayak gitu bahasanya ya. Berilah pilihan atau membuat mereka merasa punya kontrol dan pilihan atas apa yang dikerjakan itu. Itu ditulis oleh Charles Duhigg dalam bukunya Smarter, Faster, Better. Ya, jadi orang yang punya pilihan punya motivasi lebih, karena kita akan lebih bersemangat mengerjakan sesuatu yang kita pilih dibandingkan dengan yang dipilihin sama orang lain. Kita akan lebih bersemangat mengerjakan sesuatu yang itu tuh memang kita yang milih daripada diinstruksikan oleh atasan kita, oleh bos kita. Udah kamu kerjain ini, udah kamu kerjain ini. Makanya dalam organisasi-organisasi modern itu fleksibilitas itu ada di choice ini ya. Oke, kamu targetnya hari ini, kamu targetnya per bulan jualan 1.000 buku. Caranya gimana? Silahkan pilih. Gitu. Oh, dia mungkin mau pakai sales. Oh, dia mau jualan online. Oh, dia mau ketok dari rumah ke rumah. Pilihan. Makanya kalau teman-teman juga belanja online gitu, sales itu sales yang canggih ya, sales yang paham caranya closing, cara jualan, itu dia akan tanya. Dia nggak langsung bilang ditransfer sekian di waktu sekian, enggak. Dia akan bilang, jadi mau beli sekarang atau besok. Jadi mau transfer sekarang atau besok, sehingga customer itu merasa memilih. Oke? Jadi gimana caranya bisa termotivasi? Merasa bahwasanya kita memilih melakukan itu. Ya, choice. Keempat apa C-nya? Komunitas, community. Kita akan lebih bersemangat kalau kita tahu bahwasanya kita bareng-bareng. Ah, ini kalau bahasa di sini ya, ini berjamaah. Kira-kira kayak gitu. Gimana kita semangat buat dakwah? Ya berjamaah. Kalau kita tahu kita dibersamai oleh orang lain dan kita menjadi bagian dari sesuatu, kita akan lebih bersemangat. Itu hasil risetnya. Makanya ada riset dari Harvard. Ya, 75 tahun riset terpanjang. 75 tahun risetnya. Pertanyaan sederhananya adalah, what makes a good life? Apa yang bikin hidup kita itu nyaman, hidup seseorang itu bagus, hidup seseorang itu punya kualitas yang bagus. Ternyata yang paling tinggi itu bukan pendapatan, bukan jabatan ya, tapi apa? What makes a good life? Yang bikin hidup seseorang bagus itu adalah a good relationship. Yang bikin umurnya makin panjang, yang bikin kesehatannya makin terjaga, itu adalah ketika orang punya hubungan yang berkualitas. Balik lagi, community. Jadi berubah dari independen menjadi interdependent. Dari sendiri-sendiri jadi berjamaah. Dari amal seorang diri jadi amal jama'i. Akan lebih bersemangat. Ya, itulah kenapa juga ya kita penting untuk memilih komunitas dengan tepat. Ya sebagaimana pesan Rasulullah SAW. Ya, daripada bergaul dengan tukang pandai besi, ya kita kedapatan asapnya, baunya, kita lebih direkomendasikan untuk bergaul dengan tukang minyak wangi. Meskipun kita nggak dapat parfumnya, tapi kita ketularan wanginya. Gitu. Itulah kenapa kalau di lagu Tombo Ati gitu kan, Tombo Ati ada 5 perkaranya. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Yang kedua sholat malam zikirkanlah. Yang ketiga berkumpullah dengan orang soleh. Gitu. Nah, jadi apa tadi yang bikin kita lebih semangat? 4 ya. C yang pertama apa? C yang pertama adalah apa tadi? Kompeten. C yang kedua consequences. C yang ketiga choice. C yang keempat community. Oke, lanjut. Terus gimana konsep dasarnya gitu? Nah, yang pertama, oke, ada yang namanya kepala, ada yang namanya hati. Kalau kita ngomongin kepala, apa yang ada di pikiran kita? Nah, yuk, ini kita sambil berpikir ya masing-masing. Kalau kita ngebayangin kepala, kita ngebayangin otak, apa sih tugasnya? Apa tugas akal? Apa tugas kepala kita? Otak kita ini apa? Rasional, kognitif, mikirin sesuatu yang penting.
buat kita, sesuatu yang menguntungkan untuk kita, gitu ya, di masa depan. Itu tugas kepala. Sedangkan hati berbeda. Hati tuh ngomongin apa? Kalau tadi di kepala ada kognitif, di hati itu ada afektif. Kalau di kepala ada rasio, kalau di hati ada emosi. Kalau di kepala ada sesuatu yang dia berpikir apa yang penting untuk kita. Kalau di hati dia merasakan apa yang membuat kita senang. Gitu. Kenapa ini perlu diketahui? Supaya nanti kita tahu nih apa yang perlu kita lakukan, stepnya. Jadi nanti ada diagnosisnya, ada solusinya. Tapi ini konsep dasarnya dulu. Oke, lanjut. Nah, jadi kenapa kita perlu mengenali dua itu? Karena kita akan belajar tentang gimana cara menumbuhkan motivasi intrinsik, motivasi diri. Dan motivasi diri itu ternyata lahirnya dari pertemuan, dari harmoni antara hati dan kepala. Sorry, ini motivasi ekstrinsik di kepala ya. Di motivasi ekstrinsiknya di sini, motivasi intrinsiknya di sini. Oke. Jadi kepala ini motivasi ekstrinsik. Apa tuh? Misalnya tadi skripsian ya. Di hati nggak senang. Di hati nggak senang. Di hati mungkin kita berat. Ini bukan satu hal yang menyenangkan. Tapi kita tetap ngerjain karena ada apa? Motivasi ekstrinsik. Karena kepala kita berpikir bahwa ini penting. Konsekuensinya kalau nggak ngerjain kita nggak lulus. Itu motivasi ekstrinsik. Tapi melelahkan kalau hanya menuruti motivasi ekstrinsik. Makanya butuh motivasi intrinsik. Itu ada di mana? Potensinya ada di hati kita. Makanya kita mempertemukan itu. Oke. Masih kurang jelas? Next slide selanjutnya ya. Oke. Nah, sekarang harmoni ini terbentuk ketika orang sadar bahwa dia mengerjakan satu hal yang penting dan itu bikin dia senang. Tapi ternyata ada satu elemen lagi yang kurang. Ya, ada satu elemen lagi yang kurang. Bayangkan kalau teman-teman di sini ada pemain bola ya. Dia tahu bahwasanya bermain bola itu penting untuk karirnya. Dia senang bermain bola, tapi kemudian setiap dia passing itu nggak sampai ke kawannya. Setiap dia nendang itu nggak bisa mencetak gol. Atau pemain tenis, dia tahu bermain tenis itu penting untuk dia senang bermain tenis, tapi kemudian setiap dia mukul bola itu nggak kena. Apa yang kurang? Hand, tangan. Itu ternyata ada di kepala tahu itu penting, ada di hati tahu itu bikin kita senang. Ternyata nggak cukup untuk kita mengerjakan sesuatu itu membuat kita sangat-sangat bersemangat. Kenapa? Karena kita kurang satu elemen. Elemen apa itu? Hand. Jadi ada 3H. Head, heart, hand. Kepala, hati, dan tangan. Tangan ini maksudnya apa? Kemampuan kita. Skill, abilities, knowledge, action. Gitu. Dan menariknya adalah teman-teman semua, kalau itu kita tahu di kepala kita, ini hal yang penting untuk kita lakukan. Kita tahu di hati kita ini hal yang harus kita lakukan karena ini bikin kita bahagia, tapi kemudian kita gagal mengeksekusinya, kita gagal di bagian tangannya. Yang menarik adalah, yang sakit adalah kepala kita. Kita pusing, kita stres, yang sedih adalah hati kita. Jadi ini ketiga elemen ini penting karena nantinya titik tengahnya adalah kalau kita mampu mempertemukan nih antara 3 elemen ini, ada yang namanya flow. Flow ini adalah jawaban dari orang-orang yang udah menemukan 3 ini. Misalnya kita tanya kepada orang-orang sukses pembuat startup ya, atau orang-orang kayak Steve Jobs gitu, dia akan menjawab bahwa dia bangun dari tidur, mengerjakan pekerjaannya, dan waktu itu serasa apa ya, tidak terasa gitu, time flies. Jadi waktu nggak kerasa, dia merasa full of control, dia bisa full concentration. Nah itulah titik tengahnya. Ketika apa? Ketika dia bisa menyatukan antara apa yang penting, dia ini sesuai dengan tujuan hidupnya, kemudian ini bikin hatinya senang, dan ini sesuai sama kemampuannya. Dia akan ngerasa nggak kerasa ngerjain pekerjaan itu. Sangat-sangat bersemangat. Nah, kalau kata orang itu, pekerjaan terenak adalah hobi yang dibayar. Ya ini. Ya. Nah,
Gimana kita tahu apa yang kurang dan apa yang harus kita perbaiki, elemen mana yang harus kita perbaiki hari ini gitu ya. Baik yang masih mau milih kampus, yang masih bingung ngerjain tugas sekolah gitu, atau yang emang udah mau milih pekerjaan gitu. Elemen mana yang harus diperbaiki gitu ya. Pertama, diagnosis dulu. Ini kalau di kedokteran gigi, kita kalau salah diagnosis ya salah perawatan. Makanya kalau mau ngasih solusi yang tepat, berarti kita harus tahu diagnosisnya, permasalahannya apa. Gimana kita mendiagnosis ini? Nah, lihat yang kepala dulu. Jangan lihat yang lain, lihat yang kepala dulu. Oke? Kepala, ada 3 pertanyaan ya untuk mengkonfirmasi. Ini kira-kira kita udah di jalur yang benar atau belum? Ya. Pertama, yang kita lakuin itu, misalnya ada project, ada tugas, atau ada kerjaan ya. Kita bisa tanyakan 3 pertanyaan ini. Penting banget nggak? Ini kerjaan, ini tugas, ini penting banget nggak buat kita? Kedua, sesuai nggak sama tujuan hidup kita? Atau jangan-jangan ini konflik sama tujuan kita. Tujuan kita mau jadi menteri kesehatan, tapi sekarang saya malah disuruh untuk katakanlah jualan, misalnya gitu ya. Nah, ini sesuai nggak sama tujuan hidup kita? Mau jadi menteri ekonomi, tapi sekarang kok saya belajarnya atau ngerjain tugasnya misalnya tentang kedokteran mulu, gitu, misalnya gitu. Jadi sesuai nggak sama tujuan hidup kita? Kemudian yang ketiga, the power of why. Untuk apa sih saya ngelakuin ini? Untuk apa sih? Kenapa sih ngelakuin ini? Nah, kalau ini udah terjawab atau ada yang nggak terjawab, berarti ada persoalan di kepala nih, di elemen ini ya. Lanjut, sekarang kita diagnosis bagian hati kita. Ada kerjaan, ada tugas. Gue suka nggak nih sama kerjaan ini? Kita tanya. Yang kedua, dari kerjaan ini, bagian mana yang bikin senang? Yang ketiganya, bagian mana yang bikin kurang senang? Kenapa? Karena kita harus adil. Ya, realitasnya susah untuk menemukan pekerjaan yang membuat kita senang terus, dan nggak ada pekerjaan yang bikin kita nggak senang terus. Jadi dari keseluruhan pekerjaan itu, ya, misalnya teman-teman udah di kantor, kita atau udah di sekolah, gitu ya, bagian mana dari hal itu yang bikin senang dan mana yang bikin kurang senang? Itu di list. Kemudian baru yang ketiga, di hand ya. Punya nggak kita kemampuan di sini? Pernah nggak ada pengalaman ngerjain hal yang serupa, terus gimana hasilnya? Oh, punya nih kemampuan di sini, tapi kemarin pas ngerjain, kok hasilnya kurang bagus ya. Atau, punya kemampuan di sini, udah pernah ngerjain dan bagus, jadi persoalan hand udah nggak jadi urusan. Ini diagnosisnya dulu, oke? Di keep baik-baik di sini. Nah, ini baru actionnya nih. Ya, apa yang harus kita lakukan di bagian 2? Ukur, cari solusi. Ya, nih. Kalau tadi di kepala oke, artinya kerjaan ini sesuai sama tujuan, kerjaan ini penting, saya tahu kenapa saya melakukan ini, kemudian hati kita senang melakukan ini bikin kita bahagia, yang kurang bahagianya cuma sedikit, head oke, heart oke, tapi ternyata saya kurang mampu melakukan hal ini. Maka yang harus kita lakukan bisa 3 ini. Cari coaching atau training, kemudian bisa jadi personal assistant atau mentor gitu ya. Kemudian networking, cari jejaring ya, yang bisa membuat skill kita naik, yang bisa membuat kita punya kemampuan yang bertambah, yang bisa membuat pengalaman kita bertambah. Oke. Lanjut. Sekarang kemampuannya oke, hati kita senang, tapi kita belum bisa menjawab, ini kerjaan kayaknya nggak terlalu penting deh. Ini kayaknya sama tujuan hidup gua nggak terlalu sesuai. Ya. Atau saya belum menemukan alasan yang kuat dalam mengerjakan pekerjaan ini.
tapi senang-senang aja, tapi gue mampu gitu. Maka yang bisa kita lakukan pertama, increase goal commitment. Meningkatkan komitmen terhadap tujuan kita. Oh iya, mungkin ini nggak terlalu sesuai banget, tapi tetap bisa kok ini mendukung tujuanku. Nah, gitu. Kemudian convince myself with better argument. Kita cari argumen lain yang lebih kuat untuk menguatkan diri kita ya, untuk menguatkan diri kita bahwasanya sebenarnya ini adalah pekerjaan yang penting dan tetap bisa kok mendukung tujuan kita. Gitu. Nah, itulah yang disebut juga dengan resolve goal conflicts. Konflik tujuan itu di resolve. Tadi kita cari jalan tengah. Oh, oke. Ini memang nggak yang linear banget sama tujuanku jadi menteri kesehatan. Tapi tetap ada pelajarannya kok. Gitu. Nah, resolve goal conflicts gitu ya. Oke. Ketiga. Penting, sesuai tujuan, kita punya kemampuan. Nah, ini yang paling sering. Ini yang paling sering. Kenapa ini paling sering ya? Kenapa heart ini paling sering dikorbankan gitu ya? Karena memang kita ini tahu bahwasanya kita punya yang namanya konsekuensi tadi ya, konsekuensi. Nah, hati kita itu kan merasakan perasaan yang sekarang ya. Makanya ada yang mengatakan bahwasanya manusia itu tuh makhluk yang bodoh. Kenapa? Karena dia seringkali membuat keputusan permanen dengan perasaan yang sementara gitu. Jadi karena apa? Karena perasaan itu sifatnya sementara gitu ya. Dia tuh ngerasa ini senang atau enggak saat itu gitu. Tapi kepala kita itu berpikirnya bisa ke masa depan gitu. Itulah kenapa kebanyakan kalau kita ngomongin kerjaan, ngomongin karir yang kita korbankan tuh hati kita untuk saat itu, karena kepala kita ngikutin bahwasanya oh ini lebih baik untukku di masa depan kan gitu. Jadi tadi ya basicnya yang bahwasanya manusia itu lebih senang mendekat ke kesenangan daripada ketidaksenangan gitu. Nah, kalau kita cuma sekedar nurutin katakanlah ego kita, nafsu kita, ya mungkin hari ini kita lebih banyak bermaksiat daripada sholatnya, lebih banyak baca komik daripada baca Quran ya kan gitu. Karena jelas yang membedakan orang-orang beriman, beramal soleh dengan yang tidak itu adalah kemampuannya untuk kemudian menahan egonya saat ini untuk mendapatkan kesenangan yang lebih nanti di akhirat kan gitu. Ya, itu konteks lainnya. Nah, ini gimana kalau dalam kerjaan kita itu punya tujuan yang oke, penting, kita punya kemampuan tapi kurang senang. Tapi ini ya penting sih, cuma ya ini nih demi tujuan nantilah, ini karena ini untuk membuat hidupku menjadi lebih mandiri dalam finansial lah gitu. Tapi emang kalau untuk hatiku rasanya masih kurang nih kayak gitu. Nah, maka yang bisa kita lakukan adalah apa? Find support. Cari ya yang bisa mendukung hati kita senang itu. Jadi kalau tadi ada pertanyaan apa yang bikin kita senang dari pekerjaan itu, apa yang bikin kita nggak senang, berarti ini konteksnya nggak senangnya lebih banyak. Kita banyakin yang senangnya. Gimana caranya? Cari. Apalagi saya misalnya waktu masuk FKG itu saya ini nih yang saya rasakan. Head-nya oke, hand-nya oke, heart-nya kurang gitu. Maka kemudian saya masuk organisasi. Supaya apa? Supaya saya senang. Saya cari olahraga, futsal supaya senang. Kenapa? Karena hidup kita itu bukan cuma satu bagian. Ada bagian-bagian lain. Nah, kadang-kadang ketika kita punya kekurangan atau defisiensi kesenangan di sini, kita bisa supply kesenangan dari kegiatan lain. Itulah kenapa orang-orang banyak yang bilang bahwa penting untuk mencari hobi. Kenapa? Karena ini. Senin sampai Jumat itu kita ngomongin tentang head kita, hand kita. Nah, Sabtu sama Ahad kita kasih makan kesenangan itu dengan yang positif tetap ya, misalnya berolahraga kayak gitu. Oke, find support. Kemudian apa? Avoid negative self motivation gitu ya. Nggak usah banyak dipikirin gitu. Kemudian tadi find new motivators, mirip sama find support tadi. Kemudian develop a compelling vision. Jadi kita mengembangkan tujuan-tujuan ini yang bisa memberikan afeksi kepada emosi kita bahwa oh iya, kita harusnya senang dong. Kenapa? Karena ini untuk kita lakukan ini untuk kehidupan yang lebih baik dan sebagainya gitu. Nah, kalau udah jadi tuh tiga itu ya, nanti kita bisa punya kepercayaan diri
yang baik gitu. Kita yang tadi bisa punya ini nih 3 ya, punya flow, time flies, full of control, full concentration. Wah, kita bangun tidur tuh udah semangat gitu untuk melaksanakan itu. Bukan bangun tidur, aduh udah Senin lagi kan gitu. Nah, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan pas 30 menit 20-30. Semoga ada manfaatnya ya teman-teman semua. Jadi ini salah satu konsep dasar gimana caranya kita bisa semangat terus, gimana cara kita punya self motivation dengan beberapa hal tadi ya, dengan mengetahui bagaimana hal yang penting buat kita, yang bikin kita senang dan apa yang kita mampu lakukan. Nah, kalau udah itu kita udah tahu jawabannya ya, insya Allah ketika kita bangun hari Senin atau ketika kita bangun pagi, kita nggak lagi berpikir bahwa aduh malas banget karena aku harus mengerjakan sesuatu yang nggak penting buat aku. Kita nggak lagi berpikir, aduh malas banget bangun dari tempat tidur, keluar kamar, mandi dan berangkat untuk mengerjakan sesuatu yang nggak bikin hati saya senang. Atau aduh malas banget karena apa? Karena harus keluar rumah, karena harus bangun tidur dan kembali menjalani rutinitas yang sebenarnya bukan sesuai sama skill yang saya miliki gitu. Nah, insya Allah kalau kita tahu itu, kita bangun itu langsung berpikir, hari ini saya pengen banget berangkat karena saya akan kembali kepada aktivitas yang membuat saya merasa penting, yang membuat saya merasa senang, dan mengerjakan sesuatu yang saya bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih buat Mas Fatur yang tadi sudah menjelaskan atau memberikan motivasi kepada kita semua. Sekarang Mas sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab tadi saya ingatkan kembali kepada teman-teman semua jangan meninggalkan atau jangan leave room-nya dulu nanti sampai dengan akhir. Nanti akan ada door prize dari panitia. Nanti Mas Fatur yang nanya. Jadi teman-teman yang tadi sudah mencatat, sudah mengingat-ingat, juga siap-siap nanti akan ada door prize lewat pertanyaan dari Mas Fatur. Tapi sebelumnya kita akan adakan sesi tanya jawab sama Mas Fatur. Tadi yang salah satu yang paling menarik tadi adalah disampaikan sama Mas Fatur yang buat menarik buat saya secara pribadi, yaitu tadi soal flow. Nanti kita akan sama-sama perdalam lagi lewat tanya jawab teman-teman. Terus find support tadi, jadi kita butuh bukan alasan ya, kita butuh sesuatu untuk mendrive kita nih untuk lebih semangatnya apa gitu. Misal salah satunya dengan tadi disebutkan misalnya dengan mentor atau dengan orang yang kita anggap sebagai bukan tetua ya, tapi orang yang kita bisa percaya untuk diambil pendapatnya, atau bisa juga dalam bentuk misalnya komunitas tadi yang menarik juga disampaikan sama Mas Fatur. Kita harus punya komunitas yang kemudian mungkin bisa di luar dari kegiatan kita, tapi komunitas ini yang kemudian bisa mengingatkan kita, bisa sama-sama menyemangati kita, bisa sama-sama membuat kita bergerak, membuat kita terberdayakan gitu, skill kita. Ada di antara teman-teman sini yang punya skill bervariasi. Salah satu jawaban untuk kemudian teman-teman bisa diserap skillnya itu ya dengan berkomunitas tadi. Baik, mungkin untuk selanjutnya langsung aja kali ya kita buka untuk sesi tanya jawab. Oh ya, tadi sambil saya ingatkan kembali untuk teman-teman mungkin bisa sesi tanya jawabnya via ini ya, dihidupkan saja mikrofonnya atau di kolom tanya jawab aja. Yang bertanya boleh, yang bertanya bisa buka di itunya aja. Ya, baik teman-teman. Ya dibuka masing-masing aja yang mau bertanya. Dipersilakan untuk bertanya saja, silakan. buka masing-masing. Bisa nggak tuh? Bentar ya. Kalau yang akhwat keberatan untuk suara ya bisa di kolom chat ke Kang Dian, nanti mungkin Kang Dian yang bacain gitu. Kalau akhwat ada yang nggak mau pakai suara. Baik.
Silakan teman-teman buat yang ini mungkin Kalau yang Ikhwan nggak ada alasan ya. sebentar di unmute, mungkin di unmute-nya pribadi atau ini ya. Teman-teman jika ada yang bertanya mungkin silakan. Mute all. Stop allow person to unmute. Oke, ini sudah dibuka. Silahkan buat teman-teman yang mau ini dibuka aja kolom dibuka aja ini apa namanya? Icon mic-nya nanti udah bisa langsung komunikasi. Untuk teman-teman Ahwat yang mungkin apa namanya? Pingin via chat aja juga nggak masalah. Silahkan nanti ditulis aja pertanyaannya apa, nanti kita akan sampaikan. Mute partisipan Andri. Mute partisipan. Baik, teman-teman. Silahkan. Masih mute semua sini ikonnya. Mas to unmute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juliantina. Langsung saja saya izin bertanya, Kak. Terkait misalkan dalam diri kitanya pada awalnya kita memang sudah memiliki semangat di dalam diri kita sendiri, rasa percaya diri dan lainnya itu, tetapi bagaimana jika ada beberapa faktor-faktor eksternal yang membuat semangat kita itu jadi down, kayak misalnya tekanan-tekanan dari orang tua gitu, yang malah memaksakan kehendak orang tua itu kepada kita gitu. Jadi ditambah juga kan ada rasa insecure pasti kita. Nah, itu tuh ngebuat kita jadi kayak nggak bisa me time gitu tuh. Gimana ya, Kak? Terima kasih. Baik, tadi siapa yang bertanya? Juli, Namanya Kak. tadi siapa? Juli Ya. Bentar, aku catat dulu ya. Ya. Juli, bisa diringkes lagi ya? Atau Mas Fatur mau langsung jawab atau dikumpulin dulu Mas Fatur? Jawab. Langsung. Oh iya, di mute. Bentar ya. Kok jadi mute ya sebentar? Mas Fatur dibuka aja mic-nya. Bentar ya, sebentar ini. Mana nih? Bisa buka sendiri kan? Nggak bisa. Bisa, Mas. Bisa buka sendiri, Mas. Nggak bisa. Dia jalan kepala. Ya, Mas. Muhammad Hatta. Gimana ini? Bisa kok. Oke, bentar ini. Mas Faturnya. Bukan juga bisa. Ya udah bukan. Gimana caranya? Ini si hostnya yang tadi baru yang jadi moderator yang ngapain? Katanya nggak bisa dibuka sama Faturnya. Oh gitu ya. Bentar. Fatur yang mana? Muhammad. Dimatiin dulu. Alhamdulillah ya. Kembali ya suara saya. Oke, tadi jadi pengaturannya emang harus dari host, jadi nggak masalah ya, biar lebih kondusif juga gitu, nggak apa-apa. Oke, langsung aja jawab dari faktor eksternal ya. Jadi emang dari internal udah oke nih, udah stabil, tapi ternyata dari eksternal dari orang tua kah, atau misalnya kalau
kasusnya teman-teman di sini misalnya sering juga diece-ecein sama teman-temannya gitu. Elah masa saya mau masuk fakultas kedokteran. Oh, elah kamu mah nggak akan bisa masuk, kamu bla 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 gitu kan. Apalagi sekarang orang mulutnya luar biasa ya, licin banget kayak belut ya. Masya Allah. Ini jadi masalah yang atau frequently asked question ya, pertanyaan-pertanyaan yang memang sering ditanyakan. Nah, kalau jawaban saya memang pertama kayak gini, teman-teman semua. Kalau kita udah punya motivasi internal, ya, kalau ada gangguan eksternal, itu lebih justru kita lebih mudah gitu untuk menanganinya. Kenapa? Karena justru banyak orang-orang yang ya dia disemangatin dari luar gitu, karena kalau dari internal udah punya semangat, ya, kalau dari internal udah punya semangat, ada orang luar yang meragukan itu, ngomongin kita bla 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 bla, udah nggak usah didengerin. Dalam artian apa? Ya, pertama teman-teman harus pilih-pilih lingkaran ya. Misalnya lingkaran pertama ini adalah keluarga, teman-teman dekat. Lingkaran kedua, orang yang sekedar kenal. Lingkaran ketiga, orang-orang yang bahkan nggak kenal kita, kita juga nggak kenal dia, misalnya gitu. Yang mana yang harus kita dengerin? Lingkaran pertama. Kenapa? Karena itulah lingkaran di mana orang-orang itu nggak mau kita nggak sukses. Itulah lingkaran di mana dia mau lihat kita bahagia, dia mau lihat kita senang, dia mau lihat kita berhasil. Termasuk orang tua kita. Ya. Jadi jangan langsung, wah orang tua ini jadi ini. Oke, memang ada kondisi-kondisi itu. Tapi pertama, kita jangan buru-buru. Kita harus tahu dulu kenapa sih orang tua kita seperti itu. Oh, misalnya, saya itu mau fakultas ini. Orang tua bilang, masuk aja ini, udah jadi PNS aja gitu. Kan gitu ya. Enggak mau, saya mau masuk bikin startup dan sebagainya. Udah kamu PNS aja, PNS itu begini. Kan banyak ya angkatan-angkatan sebelum kita tuh merasakannya kayak gitu. Kenapa? Oh, karena alasannya orang tua kita punya pengetahuan kalau jadi PNS itu kita bisa mandiri secara finansial, kalau jadi PNS itu kita begini. Nah, berarti PR kita gimana caranya? Pertama, motivasi internal kita jaga. Yang kedua, kita jelasin, ngomong baik-baik. Kalau ini kasusnya ke orang tua ya. Ngomong baik-baik, karena bagaimanapun tetap kita ini adalah seorang anak yang harus menghormati kedua orang tua. Kita mungkin juga akan ada di posisi itu dan kemudian punya dilema yang sama, di mana kita merasa bahwa kayaknya pilihan anak kita nih kurang bener nih, harus kita lurusin. Percayalah, orang tua kita itu pengen kita berhasil. Cuma karena yang didapatkan sama orang tua kita dan didapatkan oleh kita berbeda, yang dirasakan oleh orang tua kita dan dirasakan oleh kita berbeda, kadangkala ada jarak antara apa yang diinginkan orang tua dengan yang diinginkan oleh kita. Oke? Tapi sama-sama pengen berhasil. Kalau ditanya kenapa sih mah nggak boleh masuk fakultas ini? Kenapa sih mah nggak boleh punya cita-cita ini? Iya karena kami ini pengen kamu tuh berhasil. Udah kami tuh punya pengalaman yang wah macam-macam. Pertama, wajar ya. Wajar. Kenapa? Karena orang tua punya pengalaman yang lebih dari kita, yang mungkin dari pengalaman itu dia ngerasa sebagai orang tua dia harus ngasih warning ke anaknya. Nah, kalau udah kita punya posisi itu, kita sampaikan, oh kekhawatiran mama, kekhawatiran abi, kekhawatiran umi itu ini. Oh, tenang aja. Enggak kok, karena begini. Jelaskan. Ya. Jelaskan. Jangan resisten duluan. Nah, itu. Jangan langsung, wah ini orang tua nggak mau aku berhasil. Wah, jangan-jangan kita yang kurang meyakinkan. Gitu. Karena orang tua butuh diyakinkan bahwasanya anaknya udah bisa milih pilihan yang ini membuat dia berhasil. Kenapa banyak orang tua yang kemudian suka melarang, suka ini. Jangan-jangan emang kitanya juga gagal meyakinkan. Mau masuk mana? Teknik nuklir. Emang nanti jadi apa? Kamu jadi pembuat bom ya? Enggak kok. Terus jadi apa? Bingung. Gimana orang tua mau yakin? Gitu kan? Kamu mau jadi apa? Mau jadi pengusaha? Pengusaha apa? Enggak tahu. Pokoknya mau jadi pengusaha. Gimana orang tua mau yakin? Kamu mau jadi apa? Mau jadi YouTuber? Oh emang kontennya apa? Enggak tahu.
pokoknya pegang kamera aja, ngomong asal-asal, ngomong marah-marah, viral. Gimana orang tua mau yakin? Jadi kalau udah urusannya sama orang tua, komunikasi. Nah, tapi secara garis besar, kalau kita udah punya motivasi internal, ada eksternal, prinsipnya seperti ini ya, prinsipnya seperti ini. Kita punya satu mulut dan kita punya dua tangan. Kita punya dua tangan. Tangan kita ini nggak cukup untuk menutup semua mulut orang, tapi cukup untuk menutup telinga kita. Tadi ya, nggak usah didengerin semuanya, apalagi orang di circle ketiga yang bahkan kita nggak kenal, dia nggak kenal, cuma tahu di media sosial, tapi komennya nauzubillah. Di circle kedua, mungkin dia kita kenal dia, tapi nggak terlalu dekat. Wajar dia komen begitu, karena mungkin belum tahu. Gitu. Jadi tadi ya konsepnya, kita punya dua tangan, nggak cukup menutup semua mulut orang, tapi kita punya dua tangan ini bisa menutup telinga kita. Artinya ini kita punya dikotomi kendali. Ada hal-hal yang bisa kita kendalikan, ada hal-hal yang nggak bisa kendalikan. Yang kita tidak bisa kendalikan apa? Omongan orang. Yang bisa kita kendalikan apa? Sikap kita. Sikap kita gimana? Yang nggak benar nggak usah dipeduliin. Gitu. Bahkan syukur-syukur kalau eksternal tadi tuh, omongan-omongan orang tadi malah jadi motivasi buat kita mau buktiin lebih baik. Wah, luar biasa. Ada banyak banget yang kayak gitu ya, cerita-cerita orang sukses yang kayak gitu. Nah, kalau ngomongin omongan orang ini dikit ya. Dikit. Ini kenapa kita nggak bisa dengar semua omongan orang. Contohnya cerita dari Luqman ya. Dari Luqman, dia jadi ada anaknya begitu, dia sama anaknya jalan ke pasar naik keledai gitu. Yang pertama ayah Luqman naik, anaknya nggak naik. Kemudian orang-orang di pasar bilang apa? Ini ayah nggak tahu diri nih, ini orang tua nggak tahu diri nih, masa dia naik keledai, anaknya nggak gitu, nggak kasihan sama anaknya. Turun, ayahnya turun, anaknya naik. Sampai jalan, diomongin lagi sama orang. Wah, ini anak nggak tahu diri, masa orang tua suruh jalan, dia naik keledai. Turun lagi anaknya, sekarang sama-sama nggak dinaikin. Keledainya dituntun. Diomongin orang lagi. Ya elah, ini orang dua bodoh banget nih. Masa ada keledai nggak dinaikin? Untuk apa ada keledainya? Oke, dinaikin berdua nih. Jalan diomongin orang lagi. Wah, ini orang nggak kasihan banget. Masa keledai kecil dinaikin berdua? Artinya apa? Kita mau ngapain pun, omongan orang nggak akan pernah berhenti. Nah, terakhir konsepnya, kalau kita udah mulai karena Allah, jangan berhenti karena manusia. Di guru saya waktu itu pernah bilang, ketika lagi banyak banget orang memfitnah, orang membuli, saya telepon guru saya, dia sederhana. Dia bilang, udah, kalau kamu mulai karena Allah, jangan berhenti karena manusia. Tadi, kalau udah cita-citanya karena Allah, motivasinya muncul. Tadi, memang untuk beribadah, untuk sukses sebagai muslim, sebagai muslimah, faktor eksternal apapun nggak membuat kita berhenti. Ya, semoga bisa menjawab pertanyaan dari Juliantina. Boleh satu atau dua pertanyaan lagi ya? Baik. Terima kasih Mas Fatur tadi penjelasannya untuk Julia ya. Ini di kolom chat udah ada banyak nih Mas Fatur sebenarnya. Dipilih aja Kang. Tadi saya habis ikut. Siap. Tarik banyak. Ternyata antusias juga ya. Nyimak berarti. Gini Kak. Dari aku random aja bacanya. Dari Rizka Sri R. Assalamualaikum Kak. Izin bertanya Kak. Nama saya Rizka dari Curug. Ingin bertanya bagaimana cara meyakinkan diri kita dengan apa yang kita kerjakan ternyata tidak sesuai dengan ekspektasinya. Terima kasih sebelumnya. Gimana pertanyaan? Pertanyaannya dari Rizka Sri dari Curug. Dia mau bertanya gimana cara meyakinkan diri kita dengan apa yang kita kerjakan ternyata hasilnya malah jauh dari ekspektasi gitu. Oke, ekspektasi kita nih ya. Iya, kita udah meyakini sesuatu terus kita
ternyata pas dikerjain ternyata jauh. Oh iya. Kita misalnya ini ya, misalnya sesuatu. meyakini sesuatu, kita yakin suara kita bagus gitu ya. Pas rekaman kok mencelang sana mencelang sini gitu ya. Ini ribet juga nih persoalan ini ya. Baik jazakallahu khair Rizka ya. Kita melakukan sesuatu, kita udah yakin, tapi pas kita kerjakan kita nggak sesuai sama ekspektasi kita. Jadi mungkin kita berharap, oh ini kita expect-nya apa yang kita lakukan bisa lebih bagus dari ini gitu ya. Pertama, oke, itu udah menjadi satu kemajuan. Artinya lebih baik melakukan daripada tidak melakukan sama sekali. Maksudnya melakukan sedikit daripada tidak melakukan sama sekali. Lebih baik berada di bawah ekspektasi itu daripada benar-benar nggak pernah mencoba sehingga kita nggak tahu ini bakal sesuai sama ekspektasi kita atau enggak. Nah, makanya kalau di dalam startup, ini kalau kita ambil contoh dalam startup itu ada yang namanya minimum viable project, MVP. MVP itu produk yang dikeluarkan ya yang masih minimum tapi udah cukup bisa berfungsi gitu. Jadi dia emang nggak sebagus dan nggak seideal itu, tapi itu udah bisa digunakan di startup. Ada konsep itu. Maksudnya apa? Tadi maksudnya adalah itu lebih baik kita mencoba dan mungkin itu masih ada di bawah ekspektasi kita daripada kita nggak melakukan sama sekali. Nah, ketika kita udah ada di dalam situasi itu, ketika kita tahu pas kita ngelakuin itu, wah ternyata belum sebaik yang seharusnya. Artinya itu ada dua hal yang bisa dipelajari. Yang pertama, ya ketika teman-teman punya ekspektasi itu artinya teman-teman tahu kondisi ideal. Oke? Artinya teman-teman tahu kondisi ideal. Yang kedua, ketika teman-teman itu sadar ini nggak sesuai ekspektasi, teman-teman udah ketemu sama realita. Nah, jarak antara idealita dengan realita ini adalah yang disebut dengan masalah. Mengetahui masalah ini udah menjadi satu langkah. Karena banyak orang yang nggak tahu sama sekali masalahnya apa. Gimana mau nyari solusinya? Nah, sekarang gimana cara cari solusinya? Kalau udah ngomongin apa yang dilakukan, tadi ya, ini berarti masuknya ke ranah yang hand tadi. Oh, berarti kita udah yakin, kita tahu ini penting, kita seneng, tapi ternyata yang kita kerjain belum sesuai sama hasil yang memuaskan. Artinya tadi berarti belum terlalu berhasil. Oh, PR-nya gampang tadi apa? Berlatih lagi, coba lagi. Hari ini zaman yang serba berubah ini, konsep orang sukses itu adalah apa? Yang paling banyak dan paling cepat mencoba. Coba, analisis, coba lagi. Coba gagal, analisis, coba lagi. Coba analisis, gagal, coba lagi. Kayak gitu. Itulah proses ketika orang mau merebut keberhasilan. Makanya ada istilah habisin jatah gagal. Yang kita nggak tahu kapan habisnya gitu. Kenapa? Karena tadi kegagalan yang paling gagal ya. Orang yang disebut gagal itu adalah ketika dia berhenti untuk mencoba. Tuh. Itu baru gagal. Kalau teman-teman tahu ini nggak sesuai ekspektasi, teman-teman coba lagi. Artinya teman-teman gagal sekali, tapi udah membuka potensi untuk berhasil berkali-kali. Jadi apa kuncinya? Tadi jawabannya latihan, latihan, latihan. Kalau dalam TED Talks yang saya tonton itu, dia ada coach, itu dia bilang, gimana caranya supaya bisa berhasil? Kata dia cuma 3R. Apa itu? Repetition, repetition, repetition. Ulangin lagi, ulangin lagi, ulangin lagi. Kayak gitu. Orang jadi Ronaldo itu kita nggak tahu seberapa banyak bola yang ditendang tiap harinya ketika dia latihan. Yang jadi Tiger Woods pegolf itu kita nggak tahu seberapa banyak bola yang dia pukul per harinya. Kita juga nggak tahu ya yang namanya Michael Jordan itu gimana tuh main basket tiap harinya, berapa bola yang dia masukin ke ring. Gimana caranya dia menjaga pola makannya dan sebagainya. Jadi apa tadi? Kuncinya repetition, repetition, repetition. Dalam 2 kata, kerja keras gitu. Cukup nggak kerja keras? Nggak. Yang bisa menyeimbangkan atau menjadi teman dari kerja keras apa? Kerja cerdas. Oh, bukan cuma mengulangi. Kita nggak bisa mengulangi hal yang sama, mengharap hal yang berbeda dengan melakukan hal yang sama. Artinya sebelum mengulang, sebelum kita nyoba lagi, ada proses apa? Proses belajar. Kalau dalam produk ada di analisis, ada di riset. Kalau dalam diri kita berarti apa? Oh, training. Berarti kita belajar lagi, baca lagi. Apa yang salah kita improve diri kita. Gitu. Semoga bisa menjawab ya pertanyaannya.
Satu lagi mungkin sebelum ini. Satu lagi nih ada yang ketinggalan. Lagi butuh katanya. Ini dari Yus nih suka dari Sukabakti ya mungkin ya. Sukabakti. Yusni Sukabakti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak. Saya Yusni mohon izin bertanya gimana caranya nyemangatin diri sendiri untuk ngerjain pekerjaan yang pada dasarnya pekerjaan kelompok. Ditambah ketika kita mengajukan ide-ide tapi nggak direspon. Waduh. Sedangkan ketika kita ikut kalau kita ikut jadi nggak semangat. Berarti tugas itu tidak akan selesai ya. Mohon dijawab Kak. Jadi saat kerja kelompok, misalnya gimana caranya nyemangatinnya ternyata usul-usul kita tuh nggak diterima gitu. Terus sedangkan kalau kita nggak semangat, nggak ngerjain, nggak ada yang ngerjain malah nggak selesai gitu ya. Iya. Oke, ini permasalahan ini banget ya, jadul saya ya, kayak gitu ya. Ada tugas kerja kelompok gitu kan. Gimana, ada yang punya pendapat? Diem. Kita udah ngerjain. Boleh nggak minta NIM-nya? Boleh nggak minta nomornya untuk dicantumin di cover? Pada ngisi semua ya. Ditanyain pendapat kagak ada yang mau ya. Giliran ditanyain nama keluar semua ya. Luar biasa ya. Ya ditanyain ada yang bisa ngerjain tugas, diam semua ya. Tapi diajak yang mau malam mingguan siapa nih? Semua jawab ya. Luar biasa ini memang. Oke. Baik, sekarang kita petakan tadi ya. Oh, kita ngasih ide, nggak ada yang respon gitu. Berarti ini mungkin permasalahannya kita udah nggak nyaman ya. Jadi ada hati yang terluka tadi, ada hurt, di bagian hurtnya ada yang kurang kita senang. Karena apa? Kurang suportif nih gitu. Nah, terus gimana? Apa yang harus kita lakukan? Karena apa? Karena dari aspek konsekuensi, kalau kita nggak ada yang ngerjain, ujung-ujungnya semua jadi nggak dapat nilai. Gitu. Ya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita lihat lagi C yang pertama. Kita sebenarnya bisa nggak ngerjain ini nih? Tugas kelompok ini. Kita punya kompetensi nggak? Oke, mungkin kita punya. Kita punya kompetensi. Kita tahu konsekuensinya. Tapi ini nggak terlalu menyenangkan, bikin kita nggak semangat karena orang-orang yang nggak support gitu ya. Oke, sekarang dari situasi yang udah kita analisis itu, kira-kira mana yang lebih banyak manfaatnya dan mana yang lebih banyak mudaratnya ketika kita memutuskan untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan. Kalau kita nggak ngerjain, semuanya dapat nilainya jelek, tugasnya nggak selesai, mungkin bisa jadi berpengaruh ke nilai akhir dan sebagainya. Tapi kalau ngerjain, kita bisa ngerjainnya, tugasnya bisa selesai, pengetahuan kita bertambah, tapi enak banget nih, yang lain nggak ngerjain ikutan dapat nilai, kan gitu. Oke, nah dari segi diri kita, sebenarnya udah terjawab bahwa apa? Mau nggak mau kita tetap harus ngerjain karena ada konsekuensinya. Dan toh ketika kita ngerjain itu, kita akan dapat pengetahuan baru. Jadi yang mindsetnya awalnya, rugi banget nih. Maksudnya enak banget nih, yang lain nggak ngerjain, nggak terlalu suportif, nilainya tetap dapat. Itu kalau ngomongin nilai. Coba sekarang kita lihat, yang rugi kira-kira siapa? Yang ngerjain atau yang nggak ngerjain? Tugas dikasih untuk meningkatkan kemampuan kita, tugas dikasih untuk membuat kita bisa lebih kompeten. Yang rugi siapa? Yang nggak ngerjain atau yang ngerjain? Yang nggak ngerjain. Yang rugi adalah orang-orang yang nggak bantuin tadi. Yang rugi adalah teman-teman kita yang nggak mau respon tadi. Teman-teman kita yang mungkin maunya cuma nyetor nama doang tadi. Mungkin kita ngerasa nggak seneng karena apa? Dunia tidak adil sekali ya. Yang lainnya dapat nilai. Tapi ingat, ada yang namanya konsekuensi. Yang nggak ngerjain tadi ada konsekuensinya. Mungkin dia tetap dapat nilai, tapi ada konsekuensi lain, dia nggak dapat ilmunya. Bahkan bukan bicara soal nilainya atau kemampuan kognitifnya doang, tapi juga keberkahannya gitu. Jadi setelah kita berpikir itu, ya wes,
mau mereka ngerjain atau enggak, yang penting ini ketika aku mengerjakan akan meningkatkan kompetensiku, akan tetap memenuhi nilaiku, dan kemudian justru positifnya apa? Justru membuatku dipercaya oleh teman-teman, kemudian justru membuat diriku ini lebih unggul dari teman-teman karena aku lebih banyak mengerjakan, artinya aku lebih banyak tahu. Nah, dengan mindset itu apa? Oh, kepala kita berpikir, wah ini penting. Meskipun hati kita ada nggak senangnya, tapi kemudian kita mulai merasa, oke, ada bagian yang menyenangkannya adalah ketika aku dapat pengetahuan baru, ada bagian menyenangkannya ketika aku tetap bisa ngerjain ini dan orang lain nggak dapet nih gitu. Ya. Udah bisa kok mengerjakan itu gitu. Jadi kalau dalam masalah itu, ketika kita udah bisa membedakan itu, ya, atau kita bisa mengobati yang membuat kita terluka tadi, mengubah paradigmanya, insya Allah kita akan bisa menimbulkan atau kita punya semangat lagi dalam melakukan itu. Tapi hal kayak gitu boleh nggak dibiarkan berlarut-larut? Oh, nggak baik juga. Kenapa? Bukan cuma soal, wah enak banget mereka jadi dapat nilai cuma-cuma ya, tapi kita juga berpikir, kalau kayak gini teman-teman saya nggak bisa berkembang dong, gitu. Padahal kita pengennya bertumbuh bersama, membesar bersama gitu ya. Bareng-bareng pinternya nih, bareng-bareng bisanya. Berarti ini harus diresolusi. Nah, ini nanti di bab lain. Gimana cara meresolusi ini? Oh, nanti ada yang namanya ngomongin tentang teamwork. Kita bisa pakai pihak ketiga. Misalnya kita mulai berbicara dengan siapa nih yang punya pengaruh di kelompok itu gitu. Apakah kita atau ada teman kita gitu ya. Nah, kita bisa ke arah sana. Tapi tadi kalau udah ngomongin semangat diri gitu ya, gimana cara biar semangat kalau kondisi kelompok kayak gitu? Ingat bahwasanya ini sebenarnya tidak merugikan saya sama sekali, karena dengan itu yang rugi adalah orang-orang yang nggak mengerjakan. Jadi udah kita lempeng aja, tetap ngerjain. Urusan nilai mungkin sama, tapi urusan ilmunya mungkin beda. Urusan nilai mungkin sama, keberkahan ilmunya mungkin beda, kayak gitu. Oke ya, semoga bisa menjawab ya pertanyaan dari Rizka. Oke, semoga terjawab ya Rizka ya. Terus ada satu lagi nih Kak, mungkin sebagai penutup sampai nanti ada sesi door prize ya Kak. Nanti Kak Fatur silahkan mempersiapkan pertanyaan nanti biar teman-teman menjawab dan nanti akan ada door prize dari panitia. Baik, terakhir ini ada pertanyaan, bukan pertanyaan sih lebih tepatnya. Dari Andini, Assalamualaikum Kak, saya Andini, saya nggak mau nanya Kak. Saya cuma pengen minta motivasi yang Kakak pegang selama ini, yang bisa membuat Kakak terus maju dan semangat itu apa Kak? Mungkin bisa dibagi. Halo? Oh, mute ya, bentar. Sebentar. Oke, maaf ke-mute lagi ya. Motivasi ya untuk teman-teman semua juga sekalian ini ya. Gimana kita tetap bisa semangat terus. Tadi selain tadi konsep-konsep yang tadi, apa yang juga saya pegang. Kalau saya itu intinya berpikir ya, ini juga yang diomongin sama guru saya lah gitu ya. Jadi saya mah bukan apa-apa. Ini alhamdulillah ya ada banyak guru-guru yang mengarahkan. Nah, dari guru saya beliau bilang gitu ya, teman-teman semua gitu, kita ini banyak banget yang mispersepsi ya. Apa mispersepsinya? Banyak banget di antara kita yang sibuk menyiapkan hidup enak, tapi lupa menyiapkan mati enak. Karena orang lebih familiar dengan kalimat-kalimat hidup itu cuma sekali, harus dinikmati. Wah, ternyata yang sekali itu mati ya, hidupnya enggak ada kehidupan setelah kematian. Nah, jadi apa yang bikin kita harusnya tetap semangat terus gitu ya, ketika kita tahu bahwasanya kita ini nggak tahu kapan diberhentikan kesempatannya,
Maka dari itu tugas kita mempersiapkan supaya bisa mati enak. Ya, kita mempersiapkan di kehidupan yang kita miliki ini untuk melakukan yang terbaik lillahi ta'ala, supaya kita tadi bisa approach pleasure. Tadi basicnya apa? People approach pleasure, avoid pain, supaya kita tadi bisa mengejar kenikmatan berupa surga dan menghindari pain, menghindari rasa sakit berupa neraka. Nah, gimana caranya? Ya udah ada tuh ketentuannya gitu ya. Kadang-kadang kita masih ada hal yang nggak sesuai sama ketentuan Allah, kadang-kadang masih ada dosa gitu. Udah ya, kita mohon ampun, udah kita lakukan kebaikan terus-menerus gitu. Ya teman-teman semua, kalau jadi apa yang bisa bikin semangat itu ya, perasaan itu yang namanya motivasi spiritual. Bagi saya motivasi spiritual itu adalah motivasi terbaik kayak gitu ya. Karena kalau kita motivasinya katakanlah jabatan, kalau kita motivasinya uang, kalau kita motivasinya orang, mereka semua bisa hilang kayak gitu. Motivasinya orang tua kita, iya jelas kita pengen ngebaikin mereka, tapi apakah berhenti di sana? Kalau berhenti di sana, misalnya Allah panggil orang tua kita, apakah kita jadi tidak termotivasi lagi dalam hidup? Kalau motivasi kita uang, ketika kita terus melakukan sesuatu nggak pernah dapat uang, kecewa gitu ya. Apakah kita jadi tetap termotivasi? Kalau kita motivasinya jabatan, kita terus melakukan yang terbaik, tapi nggak pernah dinaikin promosi jabatan, ya gitu-gitu aja. Apakah menjadikan kita tidak semangat hidup gitu? Jadi di dalam buku ini ya, saya udah tulis nih. Ada, kalau nanti teman-teman belum beli nih, mungkin bisa dibaca lah ya. Buku Berdamai dengan Badai, insya Allah Desember lah ada lagi. Sekarang lagi nggak ada. Buku yang saya tulis sama teman saya Miftah. Di sini saya tuliskan bahwa kita sering kali kecewa gitu ya. Kenapa? Karena kita berharap pada sesuatu yang tidak seharusnya diharapkan gitu. Kita sering kali kecewa karena berharap pada sesuatu yang nggak pasti, yang janji-janjinya nggak bisa dipegang. Gitu. Dan kita sering mengulangi kesalahan yang sama. Maka kemudian udah sekarang kita lurusin niat, kita mulai kembali bareng-bareng ya, untuk kemudian kita memulai karena Allah, karena di sanalah tempat sebaik-baiknya harapan, dan di sanalah harapan kita tidak akan pernah dikecewakan. Yang lain berpotensi jadi pemberi harapan palsu, tapi tidak dengan Allah. Ya, itu aja. Semoga bisa kasih motivasi ke teman-teman semua. Ini juga pengingat bagi diri saya sendiri. Jadi orang yang berbicara ini mungkin nggak lebih baik dari teman-teman semua, nggak lebih nggak lebih mulia dari teman-teman semua gitu ya. Tapi ya inilah Allah kasih kesempatan. Jadi kita ngomong yang baik-baik ini bukan berarti karena kita sempurna dan baik ya, tapi karena memang kita ditugaskan untuk mengajak kepada kebaikan kayak gitu. Ya, jadi teman-teman yang hari ini juga masih ngerasa, aduh masih banyak banget dosa dan sebagainya, sama saya juga masih merasa demikian. Tapi jangan minder untuk melakukan kebaikan, ya, karena nggak perlu menunggu sempurna untuk melakukan kebaikan. Justru karena kita ngerasa banyak dosa, berarti harus mengerjakan lebih banyak kebaikan, gitu. Ya, itu aja mungkin udah jam 9 lewat kayak gitu, ada door prize juga yang harus diumumkan. Sekali lagi saya mohon maaf banget kalau ada kekurangan ya malam hari ini. Jazakallahu khairan katsir. Ya subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Kang Dian. Baik, jazakallah khairan pada Mas Fatur yang sudah membersamai malam minggu kita semua menjadi lebih bermanfaat insya Allah. Semoga yang hadir di sini juga teman-teman panitia inisiator acara ini juga mendapatkan bagian dari kebaikan juga tadi. Bahwa tadi ini salah satu ikhtiar kebaikan yang tadi sudah disampaikan sama Mas Fatur. Ya insya Allah semoga ya menjawab juga tadi tapi bagian yang kurang dari dalam diri kita, salah satunya motivasi. Jadi Mas Fatur nih bisa memberikan salah satu ruang-ruang kosong motivasi itu buat teman-teman, buat kita semua insya Allah. Baik,
Mungkin untuk door prize-nya tadi saya disampaikan sama teman-teman panitia akan diumumkan di WA group. Mohon untuk disimak nanti di sana. Nanti akan mungkin langsung dipilih sama apa namanya? Sama panitia, sama panitia nanti dikondisikan. Ya. Siap. Apa ya? Sebagai bukan penutup sih, tapi ada hadis dari yang mungkin sering juga kita dengar dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memberi nasihat untuk kita hambanya nih untuk menggunakan secara maksimal 5 hal dalam hidup kita. Jadi kalau di Opik tadi sudah disebutkan kan 5 hal yang datang dan 5 hal juga yang pergi kemudian. Jadi yang pertama